Ini kejadian di tahun 2008. Ada satu keluarga. Ini keluarganya Pak Ilyas sama Bu Ima ya. Oke. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ima ini punya 4 orang anak. Nah, pertama cowok, dia udah nikah, tinggal di luar kota. Jadi yang tinggal sama Pak Ilyas dan Bu Ima ini cuma 3 anaknya. Jadi yang tinggal sama dia tuh anak yang kedua cowok, namanya Raja, dia udah kuliah. Terus anak yang ketiga cewek, namanya Aisyah, masih SMA. Dan anak mereka yang terakhir, cewek, namanya Linda. Ini masih kecil banget, masih SD. Nah, Pak Ilyas sama Bu Ilma ini dua-duanya tuh karir gitu loh, Nat, Muy. Mereka sama-sama kerja. Jadi setelah emang jabatan udah cukup tinggi, rezeki mereka naik, dan setelah dihitung-hitung, mereka bisalah beli rumah di pinggiran selatan Jakarta, di Cinere tepatnya. Nah, mereka tuh beli rumah jadi gitu. Jadi setelah dibangun, rumahnya nggak nyampe setahun, habis itu dijual ke si Pak Ilyas dan Bu Ima ini. Mereka dapat di rumah itu. Nah, luasnya tuh tanahnya 600 meter, jadi luas banget. Gede juga. Gede. Halamannya masih luas, jadi dengan duitnya emang mereka lumayan banyak, mereka kayak banyak mau menghias rumah mereka ini. Jadi di taman belakang tuh bikinin ayunan buat anaknya. Terus mereka beli barang-barang bagus dan segala macem lah intinya. Dan rumah yang mereka beli ini emang rumah 2 tingkat. Jadi ada 3 kamar di atas, ada 1 kamar di bawah, kamar utama. Itu buat si Pak Ilyas sama Bu Ima. Nah, karena mereka berdua kerja, mereka ambillah 1 asisten rumah tangga yang pulang pergi. Warga sana juga lagi nyari kerja, ditawarin, ya udahlah, bantu-bantu akhirnya. Mulai tuh mereka udah pindahan, semuanya aman-aman aja, Nat, Muy. Karena Pak Ilyas juga orangnya cukup berbaur. Begitu dia udah pindah, dia ngobrol sama warga sekitar, ngadain pengajian, syukuran, dan aman banget lah pokoknya semuanya. Tapi 2 minggu kemudian, mulai nih kejadian aneh. Di rumah ini? Di rumah ini. Kejadian yang pertama, yang ngalamin ini Raja, anak yang kedua. Raja balik kuliah malam, habis naruh motor di garasi, dia masuk tuh ke dalam rumah. Itu posisinya jam 1 malam. Semua orang di rumah udah pada tidur. Raja ke dapur, dia mau lihat makanan ada atau enggak. Terus dia ke meja makan, tudung dia buka, ada tuh makanan. Makanlah dulu dia di meja makan tuh sendirian. Aman-aman aja tuh, Nat, Muy. Pas Raja lagi ngambil minuman di kulkas, dia buka kulkas, tiba-tiba Raja nih nyium ada bau tikus mati gitu. Kayak bangke tikus gitu. Bau bangke, Dia nyoba buat ngecek kayak ngendus-ngendus ke dalam kulkas gitu, tapi dia ngelihat gak ada makanan atau minuman yang aneh-aneh. Bungkusan makanan kayak yang kira-kira jadi bau gak enak tuh gak ada. Gak lama dari situ, pas si Raja ini masih ngadep ke arah si kulkasnya, dari belakangnya Raja, dia tuh ngedenger ada suara kayak gini. Gitu. Itu kayak suara cowok gitu, Bi? Iya. Ngendus bukan? Ngendus, cuman kayak orang sesek nafas gitu loh. Pas Raja nengok ke belakang, persis di belakang dia, Nat, Muy, ada pocong. Tapi muka pocong ini penuh banget sama tanah. Dan mukanya gak kelihatan sama sekali, bener-bener ketutupan sama tanah. Dan kain kafan si pocong ini tuh lusuh banget, penuh sama tanah. Dan pocongnya tuh masih kayak gitu, masih yang kayak kayak gitu. Di situ Raja kaget banget. Dia ngelempar gelas yang dia udah ambil setelah minum tadi. Dia langsung ngibrit ke kamarnya ke atas, langsung kunci pintu. Itu hari Jumat malam. Sabtu siangnya mereka makan bareng tuh, makan keluarga. Ditanya sama nyokapnya, kenapa kok tadi malam berisik banget? Nah, si Raja ini ngakunya, nggak apa-apa mah, aku habis nonton film horor, makanya parno tadi malam. Nah, di situ tuh Raja nggak mau memperpanjang masalah gitu loh, Nat, Muy. Tapi kejadian berikutnya itu di hari Senin besoknya. Kali ini anak yang ketiga, Nat, Muy, yang Aisyah, yang masih SMA. Gara-gara hari Senin itu tiba-tiba dia sakit, dia demam. Akhirnya dia di rumah sendirian. Dia bangun siang, orang-orang udah pada nggak ada tuh, udah pada cabut. Bokap nyokap kerja, abangnya kuliah, adiknya juga sekolah kan. Di siang hari Senin itu, Aisyah ini turun ke bawah dari kamarnya. Dia lihat ada mbaknya minta makan, terus udah tuh udah disiapin. Aisyah bilang dia mau nonton film dulu di ruang tengah. Udah tuh sorean, badannya Aisyah ini yang tadinya demam udah rada-rada turun, udah enakan lah badannya. Dan di situ di sore itu posisinya nyokapnya tuh udah ada di rumah dan mbaknya udah pulang. Jadi di situ cuman ada Aisyah, nyokapnya sama adiknya yang paling kecil. Mandi tuh Aisyah karena badannya udah rada enakan kan, biar seger lah gitu mandi. Nah terus karena air panas rumahnya tuh lagi rusak,
dia mandi tuh di bawah, bukan di kamarnya dia. Jadi kayak kamar mandi tamu gitu. Dan di situ tuh pakai bak mandi, bukan pakai kayak shower gitu. Ember. Ya kayak bak mandi gede gitu loh. Oh, yang udah jadi gitu ya. Nah setelah dimasakin air panas sama nyokapnya, ditaruh mandi tuh Aisyah sendiri kan. Mandi si Aisyah pakai gayung dong. Kayak dia guyur-guyur, sampoan, sabunan, dia cuci muka. Dan ya udah setelah sabunan cuci muka kan merem gitu kan, mukanya nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Pas dia ngeraih gayungnya mau jiduk air dari dalam bak, itu kayak bunyi suara gitu loh. Jadi kayak gayungnya nyentuh sesuatu. Kayak mukul sesuatu gitu ya, Kayak kena sesuatu, padahal dia mau nyiduk air kan. Terus udah tuh dia agak kayak tangannya ke daerah yang lain buat ngambil lebih ke dalam. Dia ambil airnya, diguyur ke mukanya, disiram. Pas dia udah melek, ternyata di dalam bak mandi itu ada pocong juga, Nat. Gila. Teriaklah Aisyah dari situ kan. Di dalam bak mandi ya? Di dalam bak mandinya, Bangsat. kedengeran tuh sama nyokapnya dari luar. Lari tuh nyokapnya ke dalam kamar mandi, ditanya kenapa. Terus Aisyah ini udah bener-bener kaget dan stutter gitu loh, kayak gagap gitu. Ada hantu mah gitu. Dia nunjuk ke bak mandi, tapi nyokapnya dan di situ Aisyah juga ngeliatnya itu isinya air doang. Udah hilang tuh si sosok ini. Nyokapnya nanya, kamu lihat apa emang? Itu mah ada poci. Nyokapnya deg-degan juga dong, dengar anaknya ngomong kayak gitu kan. Ya udah tuh disuruh sama nyokapnya, udah selesaiin mandiin cepet, buru-buru. Ditemenin tuh sama nyokapnya di situ juga. Selesai mandi, Aisyah disuruh pakai baju, beres-beres, udah tuh langsung suruh tidur aja, dikasih obat sama nyokapnya. Karena nyokapnya juga nggak mau memperpanjang masalah itu. Dari kejadian itu selama seminggu ke depan gak ada lagi tuh kejadian-kejadian aneh. Sampai di minggu depannya, kondisinya di sini Aisyah udah sehat, udah mulai bisa masuk sekolah. Dan sore hari setelah Aisyah ini pulang sekolah sekitar jam 3 atau 4 sore, masih sore nih, belum malam, Aisyah ke dapur buat ngambil minum. Dari dapur ini tuh kelihatan ke halaman belakang gitu loh, kayak halaman belakang yang luas tadi yang gue bilang, yang ada ayunan di belakangnya gitu kan. Di situ Aisyah ngelihat adiknya si Linda itu lagi main ayunan. Nah pas dia nengok ke arah belakang itu, sekilas dia ngelihat kok di belakang adiknya tuh ada putih-putih. Berdiri? Enggak, duduk. Jadi kayak adiknya Aisyah ini duduk di ayunan, cuman kayak dipangku sama sesuatu gitu loh. Nah terus dia kan ngeliat sekelebat doang kan,